Berikutnya Wa'an Adi bin Hatim ya, Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini siapa Pak? Termasuk ulama dari kalangan tadinya ya Pak, tadinya alimnya dari orang Nasrani Najran kalau nggak salah ya. Ini Adi bin Hatim ya. Tadinya dia seorang alim ya, di kalangan Nasrani Najran, tapi kemudian dia masuk Islam setelah terjadi dialog yang sengit dengan Nabi ya, gara-gara adik perempuannya masuk Islam. Adik perempuannya tertahan karena dalam suatu peperangan. Begitu ditahan, Nabi memperlakukan baik sekali sampai akhirnya dia jadi apa? Masuk Islam. Adik perempuannya Nabi masuk Islam, cerita nih. Ini kan orang Mekah sebenarnya ya kan? Cerita bahwa Muhammad ternyata Nabi orangnya baik, ajarannya baik. Nah, akhirnya datang dan terjadi dialog kemudian masuk Islam. Tadinya di Mekah tokoh dia. Begitu ada Nabi langsung dia pergi karena udah kalah apa? Ya, bukan kalah diskusi, kalah pamor gitu kan, kalah pamor seperti ya. Kemudian masuk Islam. Ini Adi bin Hatim terkenal juga dalam keahlian dalam berdakwah ya, dalam berdakwah. Karena dia memang latar belakangnya adalah sebagai alim dari kalangan Nasrani Najran. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ittaqu nar, kata Nabi. Ittaqu, nah ittaqu di sini artinya bukan takwa, tapi takut. Nah ya, seperti kemarin surat apa? Surat Al-Baqarah ya. Ittaqu yaumala tajzi nafsun an nafsin Ittaqu di sana maksudnya mananya bukan takwa tapi takut, kata Imam Jaluddin. Nah, itu takut. Ittaqu, takutlah kamu annaro, pada api ya, api neraka maksudnya. Walau bisyikki, walaupun dengan separuh ke sebelah ya. Syikki itu dikata apa? Syaqqa artinya membelah. Sakot terbelah, idza samaa'un syaqqat gitu ya, terbelah. Walaupun dengan sebelah tamrotin dari tamar ya, tamar ini kurma kering ya, tamar, nah kurma kering itu tamar. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Jadi saking apa namanya mudahnya, saking mudahnya untuk mendapatkan kebaikan ya, untuk mendapatkan kebaikan, maka kemudahan itu jangan kita abaikan. Sekalipun tadi ya, kita menjaga diri kita di sengatan api neraka dengan separuh dari biji kurma. Nah, ternyata untuk mendapat kebaikan nggak harus jadi apa? Orang kaya raya dulu. Nggak harus punya kurma berbal-bal berkintal-kintal ya. Punya sebiji pun bisa kok. Kita belah dua. Yang sebelah kita makan, yang sebelah kita kasihkan orang. Itu juga bisa. Jadi nggak nunggu harus banyak dan banyak. Apalagi kalau kita punya banyak gitu ya, punya sedikit aja bisa. Kenapa? Nah, iya, apa aja bisa, ya kan? Nah, kalau ngasih sedikit malu. Yang penting tadi, memang kita punya sedikit, kita punya teman dia pun kita lihat butuh gitu ya. Ya. Apalagi misalnya dalam perjalanan Pak, dalam perjalanan nih, tahu kita sama-sama lagi puasa, ya lagi puasa kan, begitu datang waktu futur, nah kita punya kurma cuma satu, kita tahu dia nggak bawa bekal karena perjalanan, kita belah dua aja, dan nggak mesti harus kurma ya, kita bawanya permen, ya kita pecahin aja, kita kasih, ya kan Pak, ya seperti itu. Kita punyanya air satu gelas, ya kita minum gantian, itu. Bisa seperti itu. Nah, jadi, tadi abang bilang malu gitu kalau sedikit ya. Nah, makanya Nabi wanti jangan malu, kata Nabi. Wahai kaum muslimat, jangan kamu malu walaupun sedekah dengan apa? Dengan kikil ya. Kikil itu kulit kambing yang dimasak gitu ya. Jangan malu. Kalau punyanya itu, ya kalau punya daging ya kita ngasih daging gitu ya. Itu jangan malu. Seperti itu. Jadi sederhana ya, untuk mendapatkan kebaikan nggak harus menjadi orang kaya, tapi pada intinya adalah infak ini yang paling penting, infaknya ya, infaknya ini paling penting.
Nah, ternyata infak derma dengan separuh biji korma bisa menyelamatkan dari ancaman api neraka. Itu ya. Nah, apalagi kalau banyak, ya kan? Apalagi banyak.